Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 sampai 4. Materi pokok yang akan kita pelajari adalah 1. Adaptasi tumbuhan, 2. Makna persatuan dan kesatuan, 3. Mencari informasi penting menggunakan kata tanya, 4. Pola lantai. Materi 1. Adaptasi tumbuhan. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan atau habitatnya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang mampu tumbuh di lingkungan kering disebut dengan xerofit. Ciri-ciri yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering adalah batang tebal, daun modifikasi menjadi duri, permukaan berlapis lilin, akar sangat panjang. Contoh-contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan kering diantaranya pohon kurma, kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan sebagainya. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang mampu tumbuh di lingkungan berkadar garam tinggi disebut dengan halofit. Ciri-cirinya diantaranya adalah memiliki akar napas, yaitu akar yang berada atau tumbuh di permukaan tanah. Yang B adalah daun kaku dan tebal dengan permukaan licin. Contohnya adalah tumbuhan bakau. 3. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Ciri-cirinya adalah A. Daun lebar, B. Pangkal tangkai berongga, C. Akar lebat. Contoh-contohnya diantaranya adalah teratai dan eceng gondok. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan lembab dinamakan hidrofit. Ciri-cirinya diantaranya adalah mempunyai hidatona atau stomata air. Contoh-contoh tumbuhannya diantaranya adalah begonia dan tumbuhan paku. 5. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Ciri-ciri tumbuhannya biasanya adalah memerangkap serangga, kemudian dicerna sehingga sebagai sumber nitrogennya. Contoh tumbuhannya adalah kantong semar dan Venus. Anak-anakku, selain beradaptasi, tumbuhan juga harus bisa atau mampu untuk melindungi diri dari musuh. Contoh-contoh cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mampu melindungi diri yang pertama adalah memiliki duri. Contohnya adalah mawar, rotan, durian, bugenvil, salak, dan sebagainya. Kedua adalah memiliki rambut halus. Contohnya adalah bambu, jagung, terong, dan tebu. 3. Daun yang tajam. Contohnya adalah lidah buaya, nanas, dan kaktus. Yang keempat adalah menghasilkan getah. Contohnya adalah sawo, pepaya, mangga, dan nangka. Dan yang kelima adalah menghasilkan racun. Contohnya adalah kecubung dan jarak. Anak-anakku, setelah kalian menyimak paparan tadi, Bu Guru minta catatlah materi tadi di buku tulis IPA kalian. Kemudian kerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Tugasnya untuk soal boleh kalian print atau kalian tulis tangan. Materi 2, persatuan dalam perbedaan. Anak-anakku, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam agama, dan keadaan ekonomi masyarakatnya. Tetapi perlu kita diingat, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus hidup rukun supaya persatuan tetap terjaga. Sikap-sikap yang perlu dikembangkan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan diantaranya adalah 1. Peduli,
2. Mendahulukan kepentingan bersama. Dan 3 adalah toleransi kepada orang lain. Anak-anakku, untuk yang tugas yang kedua ini, pertama adalah catatlah materinya, kemudian kerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Materi 3, informasi penting suatu bacaan. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang mencari informasi penting suatu bacaan. Untuk tugas yang ketiga ini, yang pertama adalah bacalah buku siswa halaman 22 sampai 23. Kemudian kerjakan halaman 24, di mana halaman 24 tersebut adalah peta pikiran dari suatu informasi penting bacaan. Jadi tugas kalian adalah mencari informasi penting berdasarkan kata tanya. Jadi informasi penting yang kalian peroleh itu harus mampu menjawab kata tanya yang ada. Materi 4, pola lantai tari. Anak-anakku, sebelum kita belajar tentang pola lantai, kita akan belajar tentang gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu dari unsur tarian, di mana gerak tari itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tari klasik, yang kedua adalah gerak tari kerakyatan, dan yang ketiga adalah gerak tari kreasi baru. Anak-anakku, pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu saat tarian kelompok. Pola lantai bertujuan untuk memperindah suatu gerakan tari. Pola lantai pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus diantaranya adalah horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, dan segi 4. Sedangkan pola garis lengkung diantaranya adalah lengkung depan, lengkung belakang, angka 8, dan lingkaran. Untuk lebih jelasnya tentang pola-pola lantai pada tarian, berikut adalah gambarnya dari pola garis lurus dan pola garis lengkung. Jangan lupa gambar ini kalian gambar di catatan kalian juga. Tugas yang keempat ini adalah catatlah materi tentang pola lantai pada tarian di buku SBDP kalian. Kemudian sebutkan 5 tarian daerah Jawa Tengah. Kemudian sebutkan pola lantainya tiap tarian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.